Halo, selamat bersama lagi dalam channel saya. Pada hari ini saya mau mencari bunga-bunga liar untuk saya tanam di kebun saya. Saya sudah dapat satu. Oke, yang ini orchid liar. Saya sudah dapat tadi dan saya akan cari lagi. Oke, wah. Guys, saya dapat satu lagi tanaman herba yang berguna. Ini boleh sebagai obat ini, tahu? Sebagai obat, bibit. Kami bilang ini bibit. Oke. Yang ini boleh mengurangkan darah tinggi, semua pun boleh nih. Ini jenis herba. Kita singgah di tepi sungai Kiulu dahulu sebelum masuk hutan ya. Halo, selamat bersama lagi dalam channel saya hari ini. Sekali lagi saya membawa Anda untuk bersama-sama dalam aktiviti riadah alam. Ikuti saya sepenuhnya, jangan kemana-mana. Dari mana? Ada Keke. Keke. Ya, ya. Oh, dengan emak. Hah? Dengan emak. Kakak. Oh, kakak. Oke. Oke, ambillah ini gambar tepi sungai cantik. Ya, cantik. Iya. Oke, saya ada kawan dari Inanam. Ya, dari Inanam kan. Saya pun dari Inanam. Dari kampung dekat Johnson. Kamu? Oh, kami di Kelompok. Lombok. Oh, dekat saja. Oke. Oke, kita sama-sama ambil gambar ya. Kita promosi Sabah. Oke. Wah, penat juga ini guys. Rupanya penat juga naik bukit mencari bunga-bunga nih. Sip, baik ada ini pisang. Sempat saya beli tadi sebagai tenaga. Oke. Di sini lagi saya jumpa satu jenis tumbuhan liar yang boleh dijadikan sebagai bunga hiasan di rumah atau di galeri penanaman bunga. Oh, ini pun satu jenis tumbuhan yang boleh dijadikan sebagai hiasan luar rumah, taman mini. Dan daun dia ini pun boleh dijadikan sebagai pembungkus ketupat. Ini jenis bambu, tapi bambu yang kecil-kecil. Oke guys, ini ada satu jenis tumbuhan. Ini juga boleh ditanam sebagai tanaman herba di taman mini. Herba ini kami panggil tawawo, di mana dia berguna untuk dimasak dan airnya boleh dicampur dengan air biasa untuk dimandi, ataupun kalau kita masak ini menggunakan air, lepas itu kita mandi menggunakan air ini, air rebusan dia, maka dia berfungsi untuk mengeluarkan angin dalam badan, sesuai untuk ibu-ibu yang baru bersalin ataupun yang kurang sehat, yang ada angin badan, sakit-sakit badan, semua boleh. Oke, yang ini tumbuhan beracun guys. Ini jangan sekali-kali dimakan, karena ini jenis tumbuhan beracun, namun dia berguna untuk mengobati ataupun membunuh ulat. Oke, ulat. Kalau kita
ada kudis ataupun contohlah binatang yang cedera lalu berulat. Nah, ini boleh dijadikan sebagai racun ulat itu, membunuh ulat-ulat yang ada pada tempat cedera binatang tersebut. Yang ini kami panggil deringin. Deringin dimana daun dia berfungsi untuk membungkus nasi kampung. Biasanya orang kampung menggunakan daun ini untuk membungkus makanan dan dijual di tamu, sedap. Oh, ini pula kami sebut lamba. Kami panggil lamba. Dia ada buah nih. Dia punya buah di sana. Dan buah dia boleh dimakan kalau yang masak. Belum ada yang masak, jadi saya tidak mau petik. Ini pun sejenis herba yang dijadikan obat, di mana batang dia boleh diambil yang ini. Oke, kita rebus dengan air. Lepas itu air rebusan itu boleh diminum, atau kita terus ambil batang dia yang lebih besar lah. Batang dia bersihkan dan kita kunyah seperti makan tebu. Dan fungsi dia untuk rawatan orang yang selesema. Saya sekarang berada di sebuah bukit di mana di sini adalah ladang getah. Oke, ladang getah. Inilah daun getah. Oke, ini masih kecil. Nah, ini daun dia. Waktu kecil kami suka main daun ini, dijadikan kipas. Oke, untuk pengetahuan, selain daripada susu getah yang sangat baik sebagai hasil negara untuk dibuat tayar dan sebagainya, daun getah juga yang masih muda di pucuk itu boleh dijadikan sebagai sayur. Oke, sayur. Oke, contohnya yang muda lah macam ini. Dia punya pucuk. Ini lalang. Lalang, walaupun lalang ini orang tidak suka sebab dia ini cepat tumbuh, tapi lalang ini sebenarnya sangat berguna sebagai obat kampung. Akar dia bila dibersihkan, direbus, dan air rebusan dia itu diminum, dia boleh menyembuhkan sakit demam. Oke, yang ini tumbuhan ini juga berguna. Ya, tidak boleh dimakan, tapi boleh digunakan sebagai hiasan. Biasanya orang yang suka kepada keindahan alam, orang kawin, mereka gunakan ini sebagai bahan hiasan. Oke, ya. Oke, ini lagi sejenis tumbuhan yang dipanggil, ini bahasa kami lah, dungau-dungau. Oke, dia punya pucuk muda berbentuk lingkaran. Oke, mungkin ada yang tahu dan tidak tahu apa fungsi pucuk ini. Oke, orang bilang kalau orang yang kena penyakit kupos, dusun bilang kuposon, yang bernanah tuh, bengkak dan bernanah, yang ini boleh kita tumbuk sampai lumat dan tampalkan pada kawasan yang bengkak bernanah itu. Dan kita tidak perlu picit supaya nanah keluar, tetapi tumbuhan ini akan membantu mengeluarkan segala nanah yang ada pada kupos tersebut. Oke, boleh coba. Yang belum coba, ramai sudah yang tahu nih. Tapi kalau yang belum tahu, coba bila ada kupos yang bernanah tuh, tunggu dia
sudah masak yang sudah kira boleh dipicit, tapi jangan picit. Tumbuk ini cari di hutan dan tumbuk hingga lumat dan tampalkan pada kawasan yang ada sakit tersebut dan tunggu dalam beberapa jam. Nanah-nanah akan terkeluar dan akan sembuh. Boleh coba. Pucuk muda dia, daun dia ini, pucuk muda ini juga boleh dijadikan sayur. Oke, sayur kampung. Ini lebih. Oke, ini rumput semalu yang berduri. Kenapa dia disebut sebagai rumput semalu? Sebab dia ini malu-malu ini. Kalau disentuh, nah dia akan tertutup begitu, menunduk, malu. Oke, tapi di samping, di sebalik dia malu-malu nih kan, ada guna juga ini. Akar dia kita cabut, ambil akar dia, bersihkan dan rebus. Kita minum, dia boleh menjadi obat kepada penyakit-penyakit biasa seperti demam-demam, batuk-batuk. Itulah obat ini. Oke, yang ini kami panggil dia leputung dalam bahasa dusun. Tapi dia ada fungsi. Kita tengok yang ini dia punya pucuk muda. Apakah fungsi pucuk muda ini? Pucuk muda dia ini berfungsi untuk mengobati sakit mata. Dia ada lendir. Oke, lendir yang ada pada pucuk ini, bila kita titikkan pada mata, dia boleh menyembuhkan yang sakit mata, macam yang red eyes begitu. Oke, jadi boleh coba yang belum tahu. Baiklah guys, saya sudah melakukan beberapa activity, di mana activity ini kalau dia berfaedah untuk kita ataupun anak-anak kita, sila like, share, dan kalau belum subscribe, sila subscribe video ataupun channel saya di dalam Green Valley Pulangad Channel. Oke, saya suka memperkenalkan alam, tempat-tempat menarik. Oke, saya sudah lakukan tadi sebahagian kecil daripada bahagian awal video saya mempromosikan Sungai Kiulu sebagai satu ekopelancongan yang mana orang suka rafting di Sungai Kiulu. Begitu juga batu-batu yang ada pada tepi sungai, dan juga tumbuh-tumbuhan alam yang saya memperkenalkan tadi itu baru sebahagian kecil, dan sekiranya ia bermanfaat boleh dicoba karena pada zaman dahulu tumbuhan hutan ataupun herba-herba hutan ini sangat membantu orang-orang kampung yang tinggal di desa-desa. Kalau mereka sakit, mereka mencari herba-herba hutan yang boleh dijadikan obat. Jadi itu sangat baik sekali untuk dipelajari oleh orang-orang zaman sekarang ini, terutama yang belum mengetahui mengenali herba-herba yang boleh dijadikan obat ataupun sebagai makanan apabila kehabisan makanan. Ya, mana tahu